faddo yang faddu infidadan wa munfaddan fahuwa munfaddun wa laka munfaddun infaddo lakan faddo munfaddun munfaddun inqada yang qadu ilqiyadan wa munqadan fahuwa munqadun wa laka munqadun inqad tanqad munqadun munqadun inna ayanna'u inniya'an wa munna'an fahuwa munna'un wa laka munna'un inna tanma munna'un munna'un injalayan jali injilaan wa munjalan fahuwa munjalin wa laka munjalan injali munjalan munjalan imbaroyan bari indiraan wa munbaron fahuwa munbarin wa laka munbaron imbari bari munbaron munbaron intofa'ayan tofi'u intifa'an wa muntofa'an fahuwa muntofi'un wa laka muntofa'un intofi' tofi' muntofa'un muntofa'un Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, tadi udah berdoa, sekarang kita langsung ngaji. Mudah-mudahan ini khatam. Kalau emang malam ini khatam, biasanya kalau khataman ngapain? Ya syukuran lah ya Kak. Motong siapa kek? Ya ntar motong BP angsa gak apa-apa. BP angsa siapa? Iya kan? Nah, ya udah pokoknya kita khatamkan dulu malam ini. Mudah-mudahan bisa khatam. Nah ganti besok, ganti kitab. Udah pada beli? Udah pada beli belum? Ya belilah. Nah udah saya siapin. Duit dari mana Pak? Dari Hongkong. Ya. Iyalah. Oke, sekarang kita lanjutkan wa ammal mahfudzu itu ya. Wa ammal mahfudzu, dan adapun bermula yang dibaca khofat. Bittabaiyati, dengan mengikor. Fakot takot jama, maka betul-betul telah lewat, telah lalu. Apa al-mahfud bittabaiyah fil marfu'ati, di dalam isim-isim yang dibaca rofa. Nah kemarin dalam isim-isim yang dibaca rofa udah dibahas tabe atau jamannya tawabe itu ada 4. Apa aja? Naat, atof, taukid, badal. Bareng-bareng biar semangat itu. Naat, atof, taukid, badal. Lu Al bisa ngomong. Naat, atof, taukid, bantal. Al katanya badal, bantal. Ayo Al coba yang kenceng. Naat, terus atof, taukid, badal. Sendiri masih diiniin. Yang apa Don? Yang kenceng Don. Yang kenceng. Nah itu namanya tawabe. Kemarin udah dibahas dalam isim-isim yang dibaca rofa. Ya contohnya kan kemarin udah dicontohkan. Marortu bizaidin al-akili, kan gitu. Ya itu udah dibahas kemarin. Ya sekarang ya nggak perlu bahasan lagi lah, kelamaan. Nah sekarang ini tambahan.
wabakia dan tersisa, minal majrurati dari isim-isim yang dibaca jer. Apa yang bakia? Harokatin tarkib yang benar. Apa al majruru isim yang dibaca jer, tapi bil mujawaroti sebab bersanding atau bertetangga. Maksudnya lafadz sebelumnya dibaca jer, maka dia akhirnya ke bawah dibaca jer. Itu namanya majrur bil mujawaroh. Paham nih? Itu nggak ada kalian kalau hanya ngaji matan jurumiyah nggak paham. Nah ini ada namanya, ini dihapus apa no? Aduh no, no. Nih al mahfud bil mujawaroh atau al majrur. Al majruru bil mujawaroh. Apa maksudnya bil mujawaroh? Kalau al majrur jelas dibaca jer. Bil mujawaroh itu dari kata-kata jawaro. Jawara. Jawaro yujawiru mujawarotan. Jawaro ini terambil asalnya isim jarun. Mana jarun apa? Bukan jarun tapi jarun, tetangga. Kan ada dalam hadis, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Nah dari kata-kata jarun tetangga digubah mengikuti wazan fa'ala menjadi jawaro. Masdarnya mujawaroh. Apa maksudnya al majrur bil mujawaroh? Nanti ada contohnya biar enak. Oh, fin na'ti di dalam na'at. Nahwu harokatin. Hadza hijru dhabbin, bacanya hijru. Itu kalian tulisannya apa? Jim dulu ya. Ya. Saya juga. Nah, robah. Loh, itu salah titiknya. Itu contohnya. Sama tulisan saya kok. Hadza hijru dhabbin kharbin. Nah, ini menjadi contoh. Kalian kan titiknya di depan. Salah. Ini yang benar. Hijru dhabbin kharbin. Atau ada yang baca kharibin. Nyambung. Kalau kitab saya sama kitab kalian bukan hijrun tapi jim duluan, jahrun. Ya. Nah, itu dirubah. Titiknya kebalik. Bisa jadi yang nulis di percetakan belum ngopi atau sengaja. Lu ngapain Kong? Di Sima, ngadepnya kemari, jangan cengengesan. Ngapain? Tolong jawarin, Trik. Kenceng. Nah, gitu. Orang dijelasin malah ketawa-ketawa. Lu gak sama Reza. Ntar gue kasih duit nih. Serius. Bismillah. Lah ngopi dulu. Lah kalau kurang ngopi kan tadi salah titik. Iya enggak? Nah, maka dibenerin. Nah, hadza bermula ini hijru dhabbin itu lobang atau liang. Tahu lobang kan ya? Biawak itu ngumpet di lobang. Lobang ya itu lobang untuk ya gua lama-lama gua kecil. Muat dia aja gitu loh. Hadza bermula ini hijru dhabbin itu liang atau lobangnya biawak, kharbin yang rusak, yang runtuh. Ini adalah lubangnya biawak yang runtuh. Nah ini loh, berarti kan ntar baru dibahas. Hadza mubtada, nanti dibahas. Hijru dhabbin itu khobar, ya. Hijru mudhaf dhabbin mudhaf ilaih kharbin. Nih yang menjadi contoh ini kan sifat atau naat.
naatnya lafat hijru. Hijru dibaca apa? Hijru dibaca apa? Rofa. Lah ini kenapa kok dibaca khorbin? Karena dia terpengaruh mudhof ilaih dobin. Dobin dibaca apa? Jer. Nah, kalau jernya dobin, tandanya kasroh, sebabnya mudhof ilaih. Lafadz dobin itu dibaca jer, dibaca khofat, sebab bersanding dengan lafadz dobin. Awas pahami. Itulah yang disebut dengan kaidah al-majruru bil mujawaroh. Dibaca jer sebab lafadz sebelumnya dibaca jer. Nyambung? Ah, itu penting. Kudu paham. Nyambung ya? Itu di jurumiyah nggak ada. Kalau kalian hanya ngaji jurumiyah ya nggak bakalan tahu. Apa itu majrur bil mujawaroh? Ya pasti bingung. Maka inilah namanya kopinya biar kental, ngopinya biar jauh. Baca kitab ya yang banyak. Gitu loh belajarnya. Oke, sekarang ditarkib. Fal ha'u maka bermula haknya, hak yang ada pada lafadz hadza, litambihi, ngebut dikit lah, itu kan gampang. Litambihi itu menunjukkan mana tambih. Tambih itu peringatan, hai, asalnya. Hadza, nah kalau ngomong hanya za, mukhotob kurang perhatian, dikasih ha. Nah itu ha. Za dikasih ha menjadi ha, hadza. Nah itu menarik perhatian mukhotob supaya mendengarkan dengan serius. Itu maksudnya ha. Fal ha'u litambih. Wa dza dan bermula dza ismu isyaratin itu isim isyarah. Mabniun yang dimabnikan alas sukuni atas mabni sukun fi mahalli raf'in dalam mahal rafa. Hadza mubtada'un itu terkibnya sebagai mubtada'. Wa hijru dan bermula lafadz hijru khobarun itu khobar marfu'un yang dibaca rofa. Wa hijru dan bermula hijru mudhofun itu isim mudhof. Wa dobbin dan bermula lafadz dobbin itu mudhofun ilaihi dibuang no ingusnya jorok malah buat mainan. La ilaha illallah. Al sama bokono kalau emang dibuang ingusnya malah buat mainan. La ilaha illallah. Jorok. Kalau buang ingus nyedot air di hidung agak panas baru jepresin gitu, ngerti? Nah, biar bersih yang di dalam, nanti hilang. Wadhab bin mudhafun ilaihi itu sebagai mudhaf ilaih. Majrurun yang dibaca jer. Wa kharbin dan bermula lafadz kharbin bil jarri dengan dibaca jer. Na'tun itu sebagai na'at. Li hijrun terhadap lafadz hijrun. Fakana maka ada apa lafadz hijrun, apa hakuhu haknya hijrun. Ar-raf'u itu dibaca rofa. Illa annahu kecuali sesungguhnya lafadz hijrun jurra itu dibaca jer apa lafadz hijrun limujawaratihi karena bersanding atau bertetangganya lafadz hijrun lil majruri terhadap lafadz yang dibaca jer. Apa no? Dobbin. Fahuwa maka bermula lafadz kharbin marfu'un itu dibaca rofa bidhammatin dengan dhammah muqaddaratin yang dikira-kirakan ala akhirihi atas akhirnya kharbin. Huruf akhirnya apa? Ba. Mana yang mencegah min dhuhuriha dari zahirnya dhammah apa istighalul mahal, istighalul mahali sibuknya atau repotnya posisi biharokatil mujawarati dengan harokat persandingan. Dah segitu dulu, perhatikan. Ini kan tadi udah dijelaskan. Kharbin itu sifatnya lafadz hijru.
Kan gitu. Nah, hijru dibaca apa? Lah berarti kalau hijru dibaca rofa kan harusnya kan khorbun. Nah, terus khorbun terkibnya apa? Dibaca rofa. Cuman tanda rofanya dhammah. Tapi dhammahnya mukot. Awas diperhatikan nih, jangan meleng nih. Kamal, diperhatikan jangan meleng. Karena ini sulit kalau kalian paham enak. Loh kok dhammah berupa kasroh, dhammahnya mukot daroh. Loh kenapa mukot daroh? Istigholul mahal biharokatil mujawaroh. Oh. Kan itu sibuknya posisinya khorbin itu loh. Dia dibaca kasroh karena bersanding dengan dobin. Lafadz dobin kan dibaca jer. Oh, jelas maksudnya. Nah, jadi sejatinya khorbin ya tetap memang dibaca rofa karena sifatnya mausub yang dibaca rofa, yaitu lafadz hijru. Nyambung? Nah, oke. Udah titik. Wafit takkidi, dan di dalam takkid penguat atau bahasa ini taukid. Nahwu qaulihi, seperti ucapannya penyair. Siapa ini penyairnya? Nggak ada sarahnya. Ya ini isinya syair, nggak ada sarahnya. Ya sahibal lighdhawiz zaujati kullihim alaisa waslun idzan halat aradza nabi. Ya sahibal lighdhawiz zaujati kullihim alaisa waslun idzan halat aradza nabi. Ya sahi, hai saudaraku, itu asalnya ya sahibi. Itu namanya kalau dalam kitab Mutamimah atau Alfiyah disebut munada murahham. Munada murahham pakai kha, tarkhim, itu munada yang huruf akhirnya dibuang. Sahibun huruf akhirnya ba, dibuang menjadi ya sahi. Jelas? Kalau di Alfiyah tarkhim anikhdif akhirul munada kaya su'a fi man da'a su'ada. Itu tarkhim. Tarkhim pakai kha. Kalau tarkhim pakai kha ya arhamar rahimin. Ini tarkhim. Oh, sarahnya ada pas atas baris. Wasohi asluhu sohiba, sohibi. Ruhima syudzuzan, dibaca tarkhim, maksudnya dibuat munada tarkhim tapi syadz. Oke, baligh, hai sahabatku, baligh, sampaikanlah. Siapa kamu? Dzawiz zaujati. Ya sahibal dzawiyiz zaujati kullihim. Dzawiyiz gitu ya. Ya sahibal dzawiyiz zaujati kullihim. Dzawiz zaujati, pada orang-orang yang mempunyai istri-istri. Kullihim, ya semuanya zaujat. Sampaikan an, pada sesungguhnya kejadian. Nah itu yang menjadi contoh. Kulli dibaca li itu loh. Harusnya kulla. Oh gitu loh. Karena itu sifatnya zawi. Gitu. Ngerti no? Lah kenapa dibaca kulli? Karena terpengaruh oleh lafadz mudhaf ilaih az-zaujati. Oh itu yang menjadi contoh biar paham. An pada sesungguhnya kejadian, laisa itu tidak ada apa waslun pertalian, idzan halat apabila lepas apa aradza nabi, pegangan-pegangan ekor. Nah yang menjadi contoh fakullihim, maka bermula lafadz kullihim bil jarri dengan dibaca jer, enggak kulla tapi kulli. Takkidun itu sebagai takkid penguat. Kalau taukid kan ngikutin muakkad kan gitu kan.
lil mudhofi terhadap isim mudhof. Isim mudhofnya apa? Zawi. Tadi udah saya kasih tahu. Zawi itu dibaca nasab. Gitu. Perlu disimak. Alal maf'uliyati atas sebagai maf'ul. Fakana maka ada apa kullihim. Ada apa hakuhu. Fa'ilnya atau isimnya kana. Fakana maka ada apa hakuhu. Haknya atau benarnya lafat kulluhum. Kullihim an-nasbu itu dibaca nasab. Walakin jurra dan tetapinya dibaca jer apa kulluhum limujawaratihi karena bersandingnya lafat kullihim al mudhofa ilaihi pada mudhof ilaih. Wa illa dan jika tidak jurra berarti dibaca nasab. Lakola maka membaca siapa syair kullahunna pada lafat kullahunna. Fahuwa maka bermula lafat kullihim mansubun itu dibaca nasab bi fathatin dengan fathah muqaddaratin yang dikira-kirakan ala akhirihi atas akhirnya kullah yaitu lam. Mana yang mencegah min zuhuriha dari nampaknya fathah apa istighalul mahali repotnya posisi bi harokatil mujawarati dengan harokat mujawaroh. Nah, ini udah segitu dulu. Wafil atfin ntar. Perhatikan, nggak boleh meleng supaya paham kalian. Dalam syair ya sohi baligh zawi az-zaujati kullihim. Perhatikan. Zawi itu jamaknya lafat zi. Jamak taksir. Dibaca apa? Ya nasab. Balik zawiyar ya sohi balik zawiyar zaujati kullihimi. Nah ini loh. Kan berarti ini dibaca nasab. Nah sebenarnya ini kalau ngikutin ini, kalau kan lafadz kullihim mentaukidi zawi. Zawi dibaca apa tadi? Nasab. Harusnya kan kullah. Yang benar mah. Tapi penyair menyampaikannya kullihim. Nah, kulli dibaca jer sebab bersanding dengan lafadz zaujati. Nyambung? Paham nih? Oh, supaya nggak keder. Itu maksudnya. Lah terus kullihim dibaca apa? Ya tetap dibaca nasab. Cuman tanda nasabnya fathah tapi muqaddarah. Oke? Wafil atfi itu ayat bahkan. Dan dalam atof nahwu qaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa kalau qiraah biasa kalian baca Quran wa arjulakum, tapi ada yang baca wa arjulikum. Tuh perhatikan. Idza kumtum apabila bangkit siapa kalian semua ila sholati menuju sholat, itu bahasanya ilmu balaghah. Faghsilu maka basuhlah siapa kalian semua wujuhakum pada wajah-wajah kalian semua. Wa aidiyakum dan tangan-tangan kalian semua ilal marafiqi sampai pada siku-siku. Wamsahu dan usaplah siapa kalian semua. Kalian usap biru'usikum dengan kepala-kepala kalian semua. Wa'ar, nah yang benar kalau maksudnya dalam qiraah normal itu kan wa'ar julakum. Tapi ada yang membaca wa'ar julikum. Loh. Wa'ar julikum dan kaki-kaki kalian semua. Fi qiraatil jarri dalam qiraahnya imam yang membaca jer lafat arjul.
Fa innal arjula, maka sesungguhnya semua kaki kalau dalam wudhu maghsulatun itu dibasuh, la mamsuhatun tidak diusap. Kalau kepala kan diusap, mashu, berarti kan? Ingat-ingat, fardu wudhu ada 6, wa furudul wudhu'i sitatun, al awalu an-niyatu wathani ghuslul wajhi watsalits ghuslul yadaini ilal marofiki, ya kan? Watsalisu mashu ba'dzir ra'si wal khamisu, yang keempat kan mashur ra', ngerti kan? Mengusap sebagian kepala. Yang kelima ghuslul rijlaini ilal ka'baini, ngerti? Membasuh kaki. Lah di sini kok diatofkan kepada ru'usikum? Kalau ru'us kan berarti diusap. Maka dikasih komentar, fa innal arjula maghsulatun, dalam rukun wudhu kaki dibasuh, la mamsuhatun tidak diusap. Diperhatikan, kalian bisa bedain antara membasuh dengan mengusap. Membasuh harus ada aliran air, mengusap enggak. Nih wudhu, ngambil air di keran, kan ada airnya tangan, ditaruh di muka, ngalir enggak air? Tangan juga sama, itu namanya dibasuh. Tapi kalau mengusap kepala, air enggak usah diginiin, yang penting ada air diusap, itu mengusap namanya. Itulah bedanya ghuslu dengan mashu. Nyambung? Nah, biar kalian ketika belajar fikih juga faham kaitannya penggalian rukun-rukun wudhu, rukun-rukun sholat itu pun dari Al-Quran. Nah, ini ayatnya. Kalau versi ayat cuma ada 4. Rukun wudhu ada 4 versi ayat. Pertama membasuh muka, kedua membasuh kedua tangan, ketiga mengusap kepala, keempat membasuh kaki. Lah kok dalam fikih itu ada 6. Yang pertama niat, diambil dari sabda Nabi innamal a'malu binniyat. Yang keenam tartib. Dari mana tartib? Dikaji, difahami dari urutan ayat. Maka sama mazhab Syafi'i diberi ketetapan tartib merupakan rukun. Nggak boleh basuh kaki dulu, lu pakai otak lagi. Apa saya habis main becek-becekan? Jadi yang saya wudhu, jadi yang saya basuh bukan kepala dulu, karena yang kotor kaki saya, maka kaki saya yang saya basuh dulu. Itu agama pakai akal, kagak bisa. Itu jelas. Nah, maka membasuh muka itu adalah rukun wudhu yang kedua setelah niat. Itu dalam ilmu, maka nanti ada. Nah, fakana maka ada apa hakkuhu, haknya atau sebenarnya ayat arjulakum, an-nasba itu dibaca nasab, kama sebagaimana keterangan huwa yang bermula ma, al-qira'atus tsaniyatu itu qiraah yang kedua. Qiraah yang pertama pilihannya arjulikum, padahal harusnya dibaca nasab. Nah, kalau begini membaca Quran perlu nahwu apa enggak? Perlu nahwu apa enggak? Perlu. Al ngomong kagak, udah lu diam, ya enggak? Lu mah emang enggak perlu amat ah. Lah ya kalau memahami Al-Quran ya perlu. Kata Al enggak, udah lu sono enggak perlu lu. Ya udah suruh mikir aja pokok, enggak perlu nahwu deh katanya. Lah iya kan? Enak aja enggak katanya ya. Sok tahu lu. Lakin jurra, tetapinya dibaca jer. Apa lafat arjulikum tadi dibaca jer. Alasannya limujawaratihi, karena bersandingnya lafat lafat arjul lirruusi terhadap lafat ruus. Wastadharo maknanya
wastadharo dan menggali dalil. Dari kata-kata dzoharo ditambahin alif sama sin dan tak menjadi istadharo. Wastadharo dan menggali pendzohiran dalil. Mana lengkapnya begitu. Lu tulis, bukan masalah gampang itu. Wastadharo dan mencari kedzohiran atau kejelasan dalil. Siapa ba'du fuqahaina, sebagian ulama-ulama fikih kita, asy-syafi'iyatu yang bermadhab syafi'i, istadharo annal jarro pada sesungguhnya membaca jer bil atfi dengan sebab atof ala lafdhis ru'usi atas lafaz ru'us itu ala lafdhi bil atfi itu dengan awas. Saya ulangi, annal jarro pada sesungguhnya membaca jer itu bil atfi dengan mengatofkan ala lafzir ru'us atas lafadznya ru'us, la bil mujawaroti tidak dengan mujawaroh. Li'anahu karena sesungguhnya al jarru bil atfi syadzun itu syadz. Fayambaghi maka seyogianya apa saunul Qur'ani menjaga Al-Qur'an. Tuh ini pentingnya nahwu. Anhu dari syadz. Wali anna harfal atfi dan karena sesungguhnya huruf atof hajizun itu menghalangi bainal ismaini antara dua isim, maniun itu mencegah minal mujawaroti dari mujawaroh bersanding. Wal muradu dan bermula yang dimaksud bil mashi dengan mengusap, bin nisbati dengan dinisbatkan dengan dibangsakan, lil arjuli terhadap lafaz arjul, al ghuslu itu membasuh. Wa khusso dan dikhususkan apa al arjulu kaki-kaki, bidzalika dengan itu mashu mimbaini sairil maghsulati dari antara semua perkara-perkara atau anggota-anggota yang dibasuh, liu ketasoda supaya dituju fi sabbil ma'i dalam menuangkan air, idza kanat apabila ada sobul kantar dulu. Itu kanat ya kalian semua. Ada yang kana enggak? Idza kanat apabila ada apa sobul ma, ada itu madzinnatal israf, tempat dugaannya israf berlebihan melampaui batas. Ntar baru diartikan dah. Au annal murada atau sesungguhnya yang dimaksud bil mashi dengan usapan, bin nisbati dengan dinisbatkan lil arjuli terhadap kaki itu al mashu mengusap alal khaffi atas khaf. Kalian ngerti khaf gak? Dalam bahasa sama Ustaz Ghafur udah dibacakan no? Khaf saya punya di dalam itu sepatu kayak sepatu cat, bentuknya tipis kayak sepatu cat aja lah. Nah, cuman ini bahannya kulit yang tipis, ada juga yang bahannya karet imitasi itu. Nah, kalau kalian kemarin memperhatikan waktu ada acara maulid kemarin, maulid kebangsaan, ada syafat itu pakai khaf. Nah, orang yang memakai udah memenuhi syarat itu kalau wudhu nggak usah dilepas. Maksudnya memenuhi syarat memakainya dalam keadaan wudhu itu cukup diusap. Begitu loh. Udah biar baca dulu. Alal khof, ngerti ya khof ya. Jadi ada yang baca khof. Jadi ditutup kalau nguap lah. Jam segini udah ngantuk aja. Lu ngantuk kan dibagi duit ntar. Ini duit tuh udah disiapin.
Mau nggak? Mau dan duit. Ngaji ya. Itu namanya khuf. Ketika memakai khuf, yaitu sepatu ket itu kayak seperti itu. Apabila memakainya dalam keadaan suci, ketika wudhu, walaupun kita di rumah, diperhatikan, kan dalam fikih gitu. Maka 1 kali 24 jam boleh. Kalau musafir, masa mengusap khuf, kalau bahasa Jawanya munjah. Nah itu dalam waktu 3 hari. Nah itu ada syarat-syaratnya. Sepatu yang dipakai, sepatu khuf itu kuat fi tadabuil masyi, dibuat berjalan dia nggak robek segala macam. Maka di Al-Aziz ini kitab Fathul Qorib itu udah pakem nggak bisa diganti. Khatam ya ulangi. Kalau pengen nambah kitab lagi sifatnya nambah. Jelas itu. Nah, itu patokan di Al-Aziz. Pertama Jurumiyah, tauhidnya Fathul Majid. Walaupun nanti ya boleh ada tambahan kitab Aqidatul Awam atau fikih-fikih yang lain, tauhid boleh. Tapi Fathul Majid udah pakem nggak bisa dirubah. Itu fikihnya takrib, ta'limul muta'alim, tafsirnya Jalalain, hadisnya nanti arba'in nanti beli kitab kalian, tipis yang matan aja, perlu hafalin. Nah, itu yang kita nggak bisa dirubah, itu kurikulum baku di Al-Aziz gitu loh. Ya sorobnya itu tadi, sorob Amsilatu Tasrifiyah itu, Al-Amsilah, karangannya Kiai Ali Maksum, yang nanti ada haul tanggal 1 Desember nih. Tahu nanti saya bisa datang apa enggak? Di Krapyak sono. Nah, lanjut. Wa isnadul mashi, dan bermula menyandarkan usapan ilal arjuli pada lafaz al arjul dalam ayat wa arjulakum, majazun itu majas. Majas, lihat luarnya yang paling bawah nomor 2, qauluhu majazun ay akliyun min isnadi syai'i huwa al-mashu ila ghairi ma huwa maudhu'un lahu wa huwa al-arjul. Au mursalun, bisa disebut majaz akli, bisa disebut majaz mursal, itu ilmu balaghah. Kalau disebut majaz mursal itu harus ada alaqah atau korelasi. Wal alaqatu al haliyatu wal mahaliyatu awil mujawaratu wa asluhu masdarun mimiyun bimakna makanit tajawuz, dan seterusnya lah. Nah, lanjut. Wa qiraatun nasbi bil atfi, dan bermula qiraah membaca nasab bil atfi dengan dibaca bil atfi dengan atuf ala mahalil jar ala mahalil jari wal majruri, atas posisi jar majrur. La bil atfi itu tidak dengan mengatofkan alal wujuhi, atas wajah yang pertama, wa'ar famsahu biwujuhikum itu. Wal majruru, dan bermula membaca jar bitawahumi, itu dengan dugaan tawahum. Nahwu lastu ko iman wala ko idin. Lastu tidak ada siapa saya itu ko iman, wala ko idin, dan tidak berduduk. Lafaz ko idin kan harusnya ko iman, tapi dibaca ko imin. Bil jari dengan dibaca jer, tawahuman karena tawahum, menduga salah tadi. Liduhuli harfil jari, karena masuknya huruf jer ala khobari laisa, atas khobarnya laisa. Wa ka'annahu, dan seolah-olah lafat qaimin kila itu dikatakan apa lastu bi qaimin wallahu a'lam. Titik. Dia perhatikan. Nih tadi sudah dibahas kaitannya al-majrur bil mujawarah, itu ada 3 poin. Yang pertama sifat, ini contohnya. Yang kedua tauhid, yang ketiga atof. Dalam ayat
Panjang ayatnya, saya langsung ayatnya aja. Idza kumtum ila sholati faghsilu, perhatikan. Faghsilu wujuhakum. Lu aja nggak hafal no, ya kan? Ini perhatikan semuanya. Ini ayat hukum dan kalian harus hafal. Loh, ini supaya apa? Ketika memang ditanya, kalian tahu referensi ayatnya di mana, Qur'annya mana. Ini rukun wudhu. Al-Baqarah ini atau surat apa? Saya lupa. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu. Nulisnya pun kudu bener. Ini ada alif. Wamsahu biruusikum. Enggak nyambi lah. Nah ini yang menjadi contoh. Nah ini loh. Wa'ar, kalau dalam qiraah normal, ya qiraah yang kita baca dalam Quran Khat Utsmani itu wa'arjulakum. Nih, arjul. Ini atofnya kepada wujuhakum. Berarti nyambung nggak? Nah, ini kenapa ada qiraah wa'arjulikum dibaca karena bersanding dengan lafadz biruusikum. Ruusikum kan dibaca jerbi. Oke, tandanya kasroh kan? Maka di sini juga dibaca jer dengan kasroh sebab atof nih yang ketiga. Nyambung nih. Nah, maka debat yang panjang tadi itu kesimpulannya. Gitu loh. Baca nasob tapi baca khofat, baca jer, tapi tanda jernya adalah kasroh, bukan kasroh biasa, tapi kasroh bil mujawaroh. Udah khatam, besok ganti kitab. Musa bagi sekarang kitabnya. Loh, kalau mau ganti kitab sekarang tuh Sid, bagi duit, khatam mah emangnya lu Sid pernah bagi anu ya gak? Yang ngaji inilah, yang anak-anak kecil mah kagak. Tuh. Ya udah ambilin kitabnya. Kalau yang tadi apa besok? Besok biar tinggal ngaji. Ya kita berdoa baca Al-Fatihah sebab udah khatam. Khusus kepada Syekh Al-Alim Al-Allamah Ismail Al-Hamidi dan pengarang kitab Jurumiyah semua, termasuk semua guru-guru nahwu, khusus kepada siapa namanya ini guru saya Kiai Haji Abdullah Rifai, Mbak Madun Pondoan, dan semua guru-guru nahwu saya lah. Ada Mbak Mansur, ada Kiai Sa'dullah, Kiai Arwan Kudus. Ada yang masih hidup, kita doakan sehat panjang umur. Yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah turunkan cucuran rahmat di dalamnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah khataman, harusnya kalian selamatan ya Pak. Ini orang karena kalian semuanya kaya dalam tanda kutip sih ya. Nah, udah maju semuanya. Apa sih bokok gini-gini? Iya gue bagi, lu maju semua. Yang puasa dulu tadi. Perempuan kok yang puasa dulu, aduh semuanya maju. Kasih kitab sama kasih duit. Yang anak-anak kecil ngaji maghrib kagak dibagi. Lu tadi puasa benar. Ya udahlah 10.000 lah. Ya Pak, sama kitab. Ya Pak. Makasih ya. Terima kasih. Ini kitab yang beli nih Yahoo. Lu puasa tadi? Oke, 10.000. Lu puasa? Gak apa-apa. Udah tambahin 15. Nih.
Lu majuan Dut. Lu puasa Dut. Bener. Nih 10.000 sama kitab. Ini kalau beli 50.000. Lu puasa emang? Enggak. Udah nih goceng sama kitab. Lah kurang baik bagaimana gua? Udah ya, blekok dulu. Ya, nih goceng enak aja banyak-banyak. Udah cowoknya dulu, cewek tungguin ntar. Lu puasa nggak puasa tadi? Salah sendiri nggak puasa. Nih kitab. Nih. Lu nggak puasa Pin? Punya duit 1.000 aja belum sombong banget lu nggak puasa nih goceng. Abab. Puasa nggak? Kenapa nggak puasa? Ini gocap harganya nih. Anak lu Sid, astagfirullahaladzim. Bilangin bapak lu harganya 500.000. Ya gak? Oh, bapak lu cengar-cengir aja. Waras gak sih lu? Waras. Nih goceng, ambil dulu duitnya. Awas lu buat beli mainan lu. Lu puasa tuh? Kenapa gak puasa? Alah, lupa. Laper. Nih. Lu Kong. Siapa yang enggak? Apri mana Apri? Lu wakilin Don. Nih. Sama Seno. Nih, kitabnya 2 sama Kasin Seno. Ya enggak? Ya Seno sama Apri. Duitnya ntar kasihin, ntar buat lu semua. Lu apa? Lu kemarin bayar ya? Ya udah gak apa-apa. Biar ada sedekahnya lah. Nih goceng. Ya enggak? Alia mana? Lu gak mau Salwa? Gak mau lah, alhamdulillah Salwa. Emang gue pikir. Nih, udah kebagian kitab satu-satu, ntar berebut awas sih. Ya, gak boleh. Tuh, kurang enak bagaimana ya Pak? Oh, apaan? Tadi lu ngomong katanya minta anu no. Kasih. Nih kopi. Siapa perempuan yang nggak ngaji siapa ini? Umi mana Umi? Diwakilin yang nggak ada biar kebagian semua. Bener, ya enggak? Ini anak Polores 1 ini udah nih goceng. Lagi kan kagak mau lu, mau ngaji yang benar. Nih, Santi sama Umi diwakilin. Nih Santi sama Umi, anak Kupang dua-duanya nggak ngaji. Lu ngapain nih? Udah sekalian itu, kasihin ya. Ini masih nyisa duit Sid. Ya udah nyisa malah bagus. Kitab kok masih ada nih yang kurang nih. Ntar buat ada anak baru. Ya udahlah mau. Lu yang kecil-kecil gak usah melotot lah kan lain judulnya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.